Oke, selamat pagi Tinker, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Balik lagi sama saya Ibra di Watchpes hari ini dan Randy dari Mojokerto, yoi Ibra. Randy dari Mojokerto. Jadi teman-teman Tinker, sesuai judul yang kalian lihat waktu ngeklik video ini tuh kita akan bahas kenapa sih orang-orang, utamanya orang Indonesia, itu kalau ya dalam tanda kutip dungu, bodoh, itu kok semakin melonjak gitu loh. Bukan malah merasa wah saya ini harus banyak yang dikembangkan, jadi saya rendah hati dulu lah. Nah, Oh iya iya, itu merasanya yang pintar gitu ya. itu yang akan kita bahas. Utamanya sebenarnya banyak yang terjadi ya fenomena kayak gitu di Indonesia. Kayak salah satu contohnya itu ini Pak Rendi, Minyak kita. minyak Oke kita oke. yang Aduh, ngikutin juga aku beritanya itu. nah, minyak kita ya Tinkers juga tahu, emosi kan kalian. Nah, di situ ternyata korupsinya adalah kuantitas minyak kita itu tidak 1 liter, tapi ada yang 700 mili, 600 mili, 800 mili. Pokoknya ndak mesti, ndak pakem kemasan yang mencerminkan 1 liter itu. Nah, singkatnya media berita itu banyak meliput itu di internet kayak YouTube dan yang jadi sorotan saya itu yang di TikTok. Orang-orang di TikTok itu waktu dikasih tahu kalau minyak kita itu dikorupsi bukan 1 liter, orang TikTok tuh malah komen gini, loh kan tulisan 1L di kemasan itu bukan mencerminkan 1 liter, 1L itu cuman kode produksi aja. Kode produksi. Kode produksi, Bentar. 1L itu kode Bentar, produksi bentar, kata. bentar. Ini kan apa ya, sesuatu yang umum gitu loh. Jadi kalau Iya. kemasan-kemasan yang cair itu biasanya 1L, 2L, Nah, 600 ml. Itu kan mm. semua ukuran, Mhm ukuran mhm. isinya kan. Isinya. Kok bisa 1L jadi kode produksi gitu? Nah, nah itu dia yang memang jadi concern banyak orang ya kalau memang TikTok itu platform UUAA. Oh, Platform UUAA. iya, aku sempat ini sih baca itu. Jadi kayak Gimana tuh? user-user sosmed TikTok Hmm. itu emang eh, paling rendah ini ya pendidikannya. Hmm. Pendidikannya atau apa ya? Pokoknya pendidikan Daya, kalau nggak salah. daya pikir Eh, kritisnya mungkin ya. Pokoknya yang user-usernya itu terus Hmm. dilihat dari komen-komennya jika Hmm. dibandingkan dengan platform yang lain. Ya YouTube, IG Itu gitu ya. kayak paling parah gitu. Kayak Hmm. contohnya tadi relate yang 1L itu adalah kode produksi itu udah aneh banget menurutku, aneh Iya. banget. Heeh. Sepakat. Terus juga contoh lain lagi ya. Eh, Kenapa kok orang kalau bodoh itu suka sekali berkoar-koar atau bisa dibilang bagi kita itu berisik? Ya karena mereka itu merasa butuh kekuatan sebenarnya kalau menurut teorinya itu. Butuh kekuatannya mereka cari dengan afirmasi perhatian dari orang lain. Yang mana ini Mhm sudah mhm. dibahas di teori Dunning-Kruger effect istilahnya Pak Randy. Dunning-Kruger, Ya, iya. Dunning-Kruger ya, Dunning-Kruger ya. Jadi di teori ini teman-teman thinkers itu mengupas kenapa kok manusia itu bisa kayak gitu. Ternyata awalnya itu karena mereka itu tidak sadar. Terus ketika membaca atau mendapati sesuatu itu langsung berusaha untuk mengutarakan pendapatnya tanpa tahu lengkap dulu. Yang mana kita rata-rata gitu juga. Aku juga kegampang kepancing judul, terus dari kepancing judul Mhm habis mhm. itu kayak kepancing emosiku dan aku berpendapat padahal aku belum baca. Belum Nah, sampai selesai. terus habis itu jarang effort untuk ngecek ulang. Nah, yang ini memang di kancah internet sekarang itu memang kita dimanjakan sekali dengan konten. Apalagi kalau yang apa bisa dibilang hooknya itu sangat bagus ya, kayak Mhm dari mhm. judul yang rage bait atau yang mancing emosi, kita udah langsung terpancing tindakan yang mana tindakan itu belum tentu harus kita lakukan karena kita harus recheck dulu sebenarnya. Nah, tapi karena zaman sekarang kita sudah dimanja banget kayak kita scroll dikit nih, terus kedapetan judul teks yang gede banget. Mhm Emosi mhm. kan? Nah, effort untuk kita recheck itu dimanjakan oleh platformnya, kita itu nggak bisa keluar dari platformnya karena emang platformnya seru. Contohnya apa? Biasanya kalau lagi scrolling di Instagram yang Reels misal, Mhm. sekarang Reels itu muncul kalau misal ada konten yang kita bikin emosi, cara Reels itu untuk mencegah kita buat recheck atau kayak keluar dari aplikasinya untuk nyari di Google gitu,
itu dengan menambahkan pop-up baru. Nah, pop-up baru yang dimaksud ini itu komentarnya orang-orang atau komentarnya orang yang masih dalam koneksinya kita, masih follower atau following, itu muncul dianimasikan sama si Instagramnya. Jadi kayak di pop upin gitu loh, ditunjukin. Kayak menunjukkan bahwa oh, misalnya kamu udah komen di situ terus aku akhirnya melihat komenmu. Nah, akhirnya aku kan ngecek komen akhirnya. Iya, Ketika aku iya. ngecek komen, nah itu akhirnya aku mulai divalidasi atau dikasih panggung sama platformnya kalau oh ini aku bisa yaping, bisa menanggapi ini gitu loh walaupun aku belum tahu komplitnya. Itu sih yang membuat aspek kok kenapa orang bodoh atau dungu itu cukup berisik dari memang dasarnya mereka yang kurang ada keinginan untuk double check, terus mereka itu membutuhkan validasi, akhirnya dimanjakan juga sama sekarang sosial media platform yang memanjakan orang itu untuk ya udah ini terimaan, nggak usah mbok recheck atau keluar dari aplikasinya gitu sebenarnya. Nah di POV Pak Reddy gimana tuh, sempat ngerti nggak kayak gini? Kalau tadi yang Pak Ibra jelaskan itu sosmed banget ya Iya anaknya. iya Pak iya Ibra iya ini sosmed banget iya anaknya. Jadi balik lagi ke yang Dunning-Kruger effect iya tadi. teorinya ya Nah, teorinya. sebenarnya itu muncul kasus di mana ya? Negara mana ya? Aku lupa. Konoha. Bukan Konoha, bukan Konoha. Ini luar kok, di luar, bukan Konoha plus 62. Hmm. Jadi itu Dunning-Kruger itu Hmm. awalnya ada perampok ke bank. Hmm. Perampok ke bank, dia ngerampok bank nggak pakai topeng, nggak pakai apa, Hmm. cuman dioles perasan lemon. Oh. Perasan lemon, dan dia beranggapan bahwa wajahnya nggak bakal dikenali di CCTV. Nah, karena perasan lemon ya, itu bisa buat tinta, bisa buat tinta di kertas dan nggak kelihatan. Cuman Oh. bisa dipakai lampu atau apa gitu loh Oh gitu lihatnya. ya. Dan karena itu dia itu usap perasan lemon itu di Mm-mm. wajahnya dan beranggapan nanti CCTV nggak bakal ngerekam wajahnya, Karena harus nggak disorot bakal lampu ditangkap misalnya. polisi. Iya. Selang berapa jam dia udah ditangkap polisi. Terus dia ngomong pas ditangkap, loh kok bisa? Harusnya wajah saya nggak kelihatan. Nah, karena kasus itulah akhirnya Profesor Dunning dan Kruger, nama lengkapnya saya lupa, itu penasaran apa yang membuat orang yang dengan pengetahuan kurang ini itu bisa beranggapan seperti itu. Nah, kayak apa ya, ngawur. Mungkin bilangnya ngawur ya kan. Nah, Iya. akhirnya dikumpulkanlah orang-orang yang seperti itu, kemudian diteliti, kemudian akhirnya muncullah itu Dunning-Kruger effect Effect. itu. Akhirnya jadi Dan teori gitu ya. hasilnya nanti itu ada kayak dijelaskan di grafik gitu loh, tapi nanti Thinkers bisa coba cari sendiri ya Scrolling grafiknya sendiri. seperti apa, penjelasannya seperti apa. Jadi kayak gitu. Biar lebih relate kita ngomongin yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang udah dikasih Pak Ibra tadi itu soal 1L. Iya, Satu 1L L, itu kode 1L itu produksi kode anjir. produksi. Itu aneh banget menurutku ya. Aneh banget. Kemudian aku pakai contoh yang paling hangat. Apa tuh? Paling hangat Ada apa di tuh? minggu kemarin ini. Apa tuh? Kok kayaknya aku ketinggalan nih. Apa nih? Kayaknya ketinggalan ya. Iya. Jadi sempet ini Pak Ibra. Apa tuh? Ini tayangnya minggu depan, jadi kita bilangnya minggu kemarin. Mm-mm. Oke. Revisi UU TNI. Oh ya, Nah, kenapa tuh? dengan beritanya kan hari itu pas revisi itu kemudian banyak yang demo gitu kan, banyak yang demo. Itu emang ini ngomong sejarah Indonesia ya jadinya ya. Sejarah Indonesia mengenai dui fungsi ABRI itu. Nah, tahu kan sendiri dulu 98 kayak apa. Nah, masyarakat takutnya terjadi seperti itu lagi. Nah, yang ditakutin itu kan kayak gitu. Aktifnya dui fungsi ABRI lagi. Nah, cuman dijelaskan ini salah satu podcast yang tak dengar dari mantan apa? Mahfud MD itu mantan apa? Jaksa Agung ya, Jaksa Agung. Itu aku taunya dia dosen sih, gak tahu kalau aku dia itu mantan Jaksa Agung gitu. Jadi itu menjelaskan kalau 3 poin yang direvisi itu malah memperkuat undang-undang yang sebelumnya. Jadi contohnya itu
militer kalau Mm-mm. mau masuk di sipil itu Mm. harus mundur dari jabatannya gitu. Betul, Jadi nggak bisa berfungsi kayak yang betul. dulu. Nah, terus dengan demonstran yang Mm-mm. sebegitu banyaknya Mm-mm. demo nggak mau di fungsi ABRI Berjalan. berjalan lagi. Mm-mm. Loh, sama poinnya ini loh udah bertentangan. Jadi Iya, iya, mereka iya, entah iya. demo kemakan amarah, entah Mm-mm. demo karena eh, dibayar kali Mm-mm. ya, entah Mm-mm. demo karena apa namanya kalau lagi meriah-meriahnya itu apa sih Hype, sebenarnya? hype, hype, lagi Iya, hype. lagi hype-nya gitu. Mm-mm. Makanya mereka demo. Kayak Mm. gitu. Jadi aku yang Mm-mm. mantau dengan aku mantau sidang paripurnanya, terus Mm. penjelasan undang-undangnya, Iya. terus sama yang terjadi demonya. Itu Mm. kayak loh, harusnya mereka ini kan searah gitu loh. Udah Iya. bener arahnya, cuman kok malah bentrok Mm-mm. jadinya kontra. Mm-mm. Itu juga aneh sih Mm. di masyarakat Indonesia. Jadi kayak apa dulu namanya? Tong kosong nyaring Bunyinya, bunyinya. iya. Ah, kalau dulu. Itu kalau ngomongin skala yang luas ya Mm. di Tapi negara ya. iya, tapi aku juga mendapati contoh yang lain sih Heeh. tentang ketika kok orang itu dalam tanda kutip bodoh itu kok berisik. Mm-mm. Itu ada contohnya yang lain lagi itu kreator di Kreator, TikTok, di TikTok kebetulan. kreator. Mm-mm. Oh, oh, oke. Teman-teman Thinkers pasti tahu yang sebutannya itu TikToker boti. Dia ini TikToker TikToker boti. boti. Mm-mm, boti. Boti itu Bukan sebutan. bukan boti yang asli yang boti itu ya, tapi istilah orang-orang menyebut dia ini TikToker boti. Nah, kenapa kok bisa disebut gitu? Heeh, heeh. Jadi dia itu bikin konten, pembawaan dia itu boti, bencong, belok, Oh, melambai. boti, boti. Nah, Oh, maaf saya orang lama. Jadi, aduh istilah anak baru ini ya. iya. Nah, yang jadi kesalahan dalam kontennya itu dia suka menghina guru. Hmm, hmm, hmm. Penghinaannya bisa bisa dibilang benar meskipun cakupannya itu ya karena cakupannya itu sedikit, sementara cakupan secara luasnya itu tidak seperti yang dia katakan yang sedikit tadi. Itu akhirnya dia bisa dibilang salah karena ya yang dia suarakan di internet di kontennya itu guru itu korupsi, Hmm, hmm, guru itu tidak amanah karena sebenarnya mereka punya kepentingan lain hmm. kayak gitu. Nah, yang dia bilang kayak gitu mungkin benar karena itu mungkin pengalamannya dia waktu sebelum-sebelumnya Iya, mungkin atau pernah dia jadi guru mendapati kali ya. atau mendapati sebenarnya dia masuk di usia kerja sih. Hmm, Cuman dia hmm. kayak menceritakan dia dia nggak apa tidak diketahui dia itu kerja apa. Cuman ya memang dia Iya. influencer itu aja udah. Nah, yang dia omong mungkin guru korupsi, guru punya kepentingan lain itu bisa jadi benar. Hmm. Karena kita pun pasti tahu dong ada loh guru yang kayak gitu. Cuman penyampaian Ada, nah, heeh. penyampaian Cuman yang kan nggak semua itu mm-mm, seakan-akan dipukul rata ya. seakan ini dibuluk rata. Nah, yang disuarakan sama dia salahnya adalah dia nggak ngasih contoh konkretnya. Jadi kayak yang dia omong karena memukul rata itu akhirnya terasa banget kalau itu menindas pihak guru kan. Nah, Nggak pakai contoh kasus yang mm-mm, benar-benar mm-mm, diketahui mm-mm, publik gitu ya. mm-mm, mm-mm. Iya. Nah, akhirnya banyak anak-anak yang masih labil usia sekolahnya yang sama-sama nggak mau double check atau mungkin Ikutan. membandingkan ke realnya akhirnya langsung so valid sama mereka sama dia sorry. Hmm, hmm. Nah itu kan yang bahaya ya buat kok jadi propaganda jelek gitu loh kalau orang bodoh dibiarkan berisik gitu Iya, menurut saya sih. benar. Ini emang kalau ngomongin namanya juga masyarakat ya kan Iya iya iya. banyak. Susah juga sih Pak Ibra. Kalau misalkan mungkin balik lagi di bidang edukasi ya kalau itu. Di edukasi mungkin di sekolah Iya. juga dikasih nilai-nilai bisa masuk nilai kehidupan sih enggak sih itu? Ya, Bisa. masuk nilai kehidupan ya. Hmm. Soalnya kalau misalkan dari kita yang mau oke lah kita tahu kalau itu salah. Iya. Cuman kalau dari kita mau membenarkan gitu kan juga jalannya lewat mana gitu kan. Mau keluar-keluar lewat sosmed juga follower berapa Iya ya kan. iya iya Jadi kayak sepakat. lebih ini sih. Ini di podcast yang minggu lalu dibahas nih ngomongin soal sosmed mereka. Itu ngomongin soal sosmed yang perlu disaring dulu. Nah ya sepakat itu aku Perlu sepakat tuh. disaring dulu.
Soalnya kalau kasus-kasus yang Pak Ibra tadi sebutkan itu kan memang dari sosmed semua ya. Iya. Dari sosmed semua, dari perlu benar-benar disaring sih. Hmm. Kalau beruntungnya itu kayak misalkan kita mengetahui kalau itu belum mana nggak valid. Iya, iya. Beruntungnya itu kalau masih bertanya-tanya gitu. Iya, iya, iya. Ngomong ngawur, ngomong ngawur. Nah, bahayanya yang tadi yang Iya. siswa-siswa yang Pak Ibra sebutkan auto valid. Iya, auto Aduh, valid ya kan? satu. Itu yang bahaya banget Iya. emang. Jadi emang kalau ngomongin Dunning-Kruger ini bisa dibilang ya itu kesalahan berpikir pertama. Terus Iya, iya. kalau kita menjumpai itu biasanya nggak ke filter, maksudnya kayak bisa saja teman terdekat kita itu kayak gitu. Ini yang paling lihat pasti di kawan-kawan Tinker ada yang modelan gitu ya. Nah, ketika ada yang kayak gitu teman-teman Tinkers, itu pilihannya dua menurut saya. Kita jauhi atau kita abaikan lah ya. kita kasih paham. ada dua itu. Abaikan atau kasih paham. Abaikan atau kasih paham. Nah, kalau untuk menyelamatkan misal kaitannya propaganda yang keliru terus kok disebarluaskan, akhirnya masyarakat menyetujui sama propaganda itu menurutku udah perannya pemerintah. Karena pemerintah kan punya kendali untuk menggerakkan masyarakat ini supaya ya pinter toh, nggak kemakan emosi, nggak kemakan apa. Tapi kalau ternyata pihak yang berperan seperti itu malah memainkan propagandanya, yang malah membodohkan masyarakatnya, itu menurutku bahaya sih. Jadi solusinya adalah selain dua tadi, Tinkers, yang lebih mujarab ya, lebih manjur itu ketika kita emang punya filter double check. Jadi supaya kita itu kalau memutuskan tuh ya nggak asal kayak wah ini lagi rame ini nih, katanya orang-orang gini, terus akhirnya kita double check untuk tahu bahwa oh sebenarnya nggak kayak gitu, oh ternyata nggak separah itu, oh ternyata nggak blunder apalah misalnya. Jadi kita tuh bisa ambil sikap, nggak yang tiba-tiba emosi wis aku pergi dengan penuh emosi siap memukul orang gitu loh, kan keliru ya. Tapi ini Pak Ibra, kalau Pak Ibra tadi kan bilangnya langsung ke puncak ya, puncak ini rantai puncak klasemen itu. Langsung puncak klasemen pemerintah ya. Tapi aku punya kenalan, temanku itu bekerja di perusahaan ini. Jadi model kerjanya itu ya Pak Ibra. Gimana tuh? Jadi dia itu seleksi video-video yang sebelum diupload di platform. Oh. Tim QC lah ya, tim QC. Tim QC gitulah, tim QC. Cuman ini aku nggak tahu ya lebih dalamnya kayak mana. Cuman dia kalau cerita itu jadi kayak dia itu nge-review video kurang dari 1 menit, itu buat ACC gitu loh modelnya. Gambarnya gimana ya? Kalau dia nggak ACC berarti videonya nggak upload gitu loh Pak Ibra. Paham nggak sih? Iya, iya. Nah, itu dia nggak ACC kalau videonya mengandung sara. Oh, oke. Intinya gitu. Intinya mengandung sara atau kiling-kilingan gitu ya kan. Kayak model-modelnya gitu. Yang gitu-gitu doang Pak Ibra. Jadi kayak mungkin video yang Pak Ibra bilang tadi yang mungkin bisa menghasut itu enggak mengandung unsur-unsur tersebut, akhirnya tetap bisa diupload, lolos. Gitu. Oh, itu sebenarnya juga kita bisa handle sih kalau misal kita kedapatan kayak gitu. Untungnya di platform sosmed yang sekarang ini rata-rata itu punya fitur untuk report. Iya. Report. Bisa report ya. Yang Thinkers perlu tahu, satu report itu juga dilayani kok. Karena misal ada konten yang mungkin memuat suatu materi untuk menindas kelompok tertentu, tapi karena dia pakai kalimat yang aman, terus mungkin dia pakai model-model kalimat yang tersirat gitu loh. Bukan yang tersurat misalnya kayak si X tidak pintar. Nah, itu kan tersurat tuh. Kayak itu tuh benar-benar diucapkan secara lantang. Nah, tapi kalau entah gimana dia mengemas kalimat si X tidak pintar tadi jadi kalimat yang lebih bisa dikonsumsi, itu juga pasti teman-teman itu kerasa gitu kalau oh ini punya maksud menindas kelompok tertentu, oh ini punya muatan lain yang kepentingan jelek misalnya, itu bisa di-report kok. Nah, itu nanti biasanya konten yang kita report itu akan di-feedback ke kita kalau konten seperti itu tidak akan dimunculkan lagi ke kita dan ke kita sebagai user, dan platform itu sedang meninjau. Nah, itu entah apakah berpengaruh kalau misal ya ada satu kelompok yang memang kayak janjian untuk ayo kita report orang ini gitu.
itu akan lebih cepat dampaknya atau lebih gimana, itu yang saya belum tahu sih kalau itu. Mungkin temanmu yang QC itu yang tahu mungkin, dulu apa Iya, ini iya. kok notifikasi spam di aku apa ini. Iya, aku cuma berarti tahu harus yang take down bagian gitu. sebelum upload sih. Tapi kalau yang setelah report itu belum pernah tanya ya. Kawan-kawan tanya lah ya, biar tahu ya. Siapa tahu dia juga ada di Iya. bagian itu gitu loh. Tapi balik lagi, selain pemerintah dan sekolah atau dunia pendidikan yang penting buat mengatur apa namanya, pola pikir seperti itu, paling penting lagi yang lebih inti keluarga. Iya sih, iya benar Paham benar. gak sih? Ini kebetulan saya sudah menikah ya. Saya Jadi belum ya. nanti itu mulai kepikiran yang kayak gitu aku Pak Ibra. Jadi kayak udah tahu perkembangan zaman sekarang, udah ada kayak pikiran-pikiran, oh nanti sampai umur berapa aku nggak tak kasih HP gitu kan, Oh, udah iya, mulai iya, iya. muncul-muncul ya kan. Iya ya, bagus sih. Tapi keluarga itu emang punya peran penting. Itu kalau ngomongin yang di sosial media ya. Hmm. Cuman ada beberapa yang kayak gitu tuh yang langsung relive, langsung face to face. Ada loh Pak Ibra. Nah, iya. Aku pernah punya Gimana tuh? temen kayak gitu. Itu aku kayak nggak bisa, harus gimana itu, mau ditinggal itu nggak enak, Iya, iya, ditanggepin itu semakin iya, gitu semakin kan. wadaw ya. Heeh. Jadi kayak tiap aku misalkan aku cerita pengalamanku apa gitu ya, dia selalu punya punya temen yang kayak gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. kalau kita cerita apa dia punya. Dia punya. Nggak pernah. Ini misalkan cerita 5 orang ya, 4 orang punya cerita beda-beda, dan 4 orangnya dengan cerita itu nggak ngalamin sama sekali. Nah tapi dia ini punya Pernah. semua. pernah Aduh, ngalamin itu gitu ya. gokil banget. Nah yang kayak gitu tuh, kalau Pak Ibra tadi opsinya dikasih paham atau diabaikan gitu ya. Itu kalau aku sebelum terjadi mending ini Apa? menghindari kalau aku sih. Oh Pak ya, Ibra. menghindari ya. Menghindari sih kalau aku. Ya menghindari itu juga cepet sih. Memang paling mudah, paling murah ya emang menghindari. Menghindari ya. Soalnya aku tuh bisa dibilang emosian ya aku ya. Iya, iya, Emosian tapi nggak tegan. Paham nggak sih? Kayak emosi terus langsung woi ngomong ranggena. Iya, iya. Kan nggak bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Nggak bisa. Kayak, ya udahlah, lebih baik diem gitu. Iya. Jadi Gimana kurang itu? lebih kayak gitulah ya kesimpulannya ya. Memang untuk menanggapi kebodohan di internet supaya kita itu enggak katut ya, tidak terpengaruh, itu emang harus bagus ngefilter. Nah, ngefilternya ini banyak, bisa langsung ngefilter waktu kita kedapatan konten di sosmed, karena emang hidup kita itu udah deket banget loh sama sosmed. Jadi pasti salah satu faktor info kita tuh nerimanya dari mana ya, pasti dari sosmed gitu. Nah terus kalau ada di real life kita bisa pilih untuk hindari atau kasih paham ya. Tapi kalau Hindari kasih atau paham kasih tentu ya, tentu kasih paham dan menghindari pun punya resikonya masing-masing. Iya. Yang itu tidak akan kita bahas di sini ya, kepanjangan itu Iya, nanti. iya kepanjangan. Sebenarnya kalau cerita tong kosong nyaring bunyinya itu di zaman dulu, zaman Nabi udah ada ceritanya. Cuman nanti waduh nggak bisa cerita. Waktunya ya nggak nutut ya Tinkers ya. Iya, iya. Tinkers bisa baca-baca lah. Nah, itu juga problematik dari zaman ya wis pokoknya lah ya, Zaman- pokoknya ini tuh. dulu Ya wis banget. pokoknya gitu. Iya, pesan buat Tinkers, kalau dari aku ya, kalau gimana dari tuh? aku bicara itu yang kalian tahu aja. Betul, dalam Yang kapasitas kalian ya. sesuai kapasitas. Kalau kalian tahu ilmunya itu kalian ngomong itu oke. Oke. Kalau kebetulan yang kalian tahu itu salah, nanti kalian itu bakal ngoreksi jadinya, bukan yang Iya, emosi. iya, Nah, benar, kecuali benar, kalau benar. kalian udah nggak tahu tapi nyerocos terus dikoreksi, jatuhnya emosi pasti. Soalnya kalian nanti kalau oh iya tak malu Iya, daripada malu, iya. mending emosi ya kan. Kebanyakan kan gitu orang plus 88. Plus 88. Ya oke lah, bisa kita bungkus ya ini berarti Pak Randy ya. Iya. Oke, jadi See You Thinkers minggu depan masih ada topik yang lebih menarik dengan host yang menarik juga. Cukup dulu dari saya Ibra dan Randy. See you, bye.